Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto, tapi secara khusus mungkin kita akan bahas mengenai altcoin gitu ya. Kita akan mencari mungkin altcoin yang berpotensi nextnya apa gitu ya, apa rotasi berikutnya di dalam market crypto ini. Jadi di video kali ini kita akan bahas mainly ke dalam altcoin. Tidak lupa juga pasti kita akan membahas analisa teknikalnya juga gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Mungkin kita bisa aim untuk 350 likes gitu ya untuk di video kali ini. Bisa jadi ini menjadi last video di tahun ini gitu ya. Di 2024 semoga kita bisa lebih crush lagi market crypto gitu ya. Kita lebih update-nya lebih sering juga. Kita akan lebih mendalami market juga bersama-sama gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share ataupun like ya. Dan thank you untuk supportnya. Kita langsung masuk aja ke dalam pembahasannya gitu ya teman-teman. Ya, kalau kita lihat ke dalam pembahasan gitu ya, dimana market sebenarnya relatif lebih sideways karena memang ini udah akhir tahun gitu ya. Biasanya di akhir tahun itu bisa dikatakan sebenarnya ya lebih low liquidity gitu ya, low liquidity. Jadi kita lihat Bitcoin sebenarnya kalau kita lihat dari sini pun, kita lihat dari sini Bitcoin ini lebih chop gitu ya, lebih nggak terlalu banyak pergerakan. Nah, gitu, nanti kita bahas mungkin di secara teknikalnya. Nah, kita lihat dalam 24 jam terakhir apa yang terjadi di dalam market gitu ya. Ada SEI mengalami kenaikan, ada ORDI, Bitcoin SV, BONG, Kasva, Mina. Jadi memang beberapa altcoins masih relatif lebih strong gitu ya. Ini ada beberapa yang saya bisa highlight naratifnya gitu ya. Ekosistem apa yang lagi naik gitu ya. Dan which is sometimes it's good untuk kita misalnya mencari tren-tren yang lagi hot juga gitu ya. Kenapa? Karena mungkin masih bisa mengalami kenaikan. Ya, atau kita menunggu nih kira-kira next rotationnya apa. Jadi di video kali ini kita bahas dua-duanya gitu ya. Kembali lagi ini disclaimer on and do your own research gitu ya, karena setiap keputusan pasti di tangan teman-teman. Bisa jadi salah ataupun benar juga, itu semua di tangan teman-teman ya. Fear and greed bagaimana? Fear and greed kita di area 65. Jadi masih di fase greed sebenarnya ya. Kalau kita lihat secara crypto bubbles di sini quite mix gitu ya, secara performance hijau ada merah, tapi kita bisa lihat ada SEI, BSV, BONG, SATS yang mengalami kenaikan yang lebih signifikan ya. Kita lihat secara altcoin index dulu, ini bukan altcoin index tapi ini altcoin season index gitu ya. Kenapa saya mau kasih lihat ini untuk teman-teman? Karena di sini kita bisa lihat altcoin season indexnya ini di area 67 ya. Jadi ini udah mau mendekati altcoin season sebenarnya. Ya, ini saya ada deep dive. Kita ada menjelaskan lebih dalam lagi mengenai altcoin season itu di sini. Loading alt season, dan memang ini yang terjadi. Yang kita mau sebenarnya adalah kita mau memposisikan diri kita itu sebelum altcoin season. Jadi pada saat Bitcoin di sini lagi mulai mau naik, pada saat Bitcoin season ini adalah timing yang paling perfect, paling tepat kalau misalnya kita mau switch holdings Bitcoin kita ke altcoin gitu. Nah, pada saat nanti di altcoin season dan dia mulai retrace, mulai turun, itu mungkin Bitcoin akan performanya lebih baik. Biasanya seperti itu. Ini hanya rotasi-rotasi aja gitu ya. Dan kita bisa di sini kenaikan kita cukup signifikan ya. Nanti kita bisa lihat mungkin secara Bitcoin dominance pun memang trending down juga gitu teman-teman ya. Kita bahas altcoin dulu, tapi sebelum kita mulai ke dalam pembahasan altcoin juga, saya ada pengumuman. Sebenarnya bukan pengumuman sih, ini cuma announcement ke teman-teman bahwa kita ada trading competition, yaitu yang Michael Wyan dan sponsored by CoinEx juga. Di mana trading periodnya itu dari 23 Desember sampai 4 Januari. Jadi pada saat video ini launching pun publish gitu ya teman-teman, masih ada waktu lah untuk trading futures di CoinEx gitu ya. Caranya sebenarnya sangat mudah. Teman-teman hanya daftar di kolom deskripsi menggunakan link saya gitu ya. Referral code saya itu udah otomatis kedaftar. Nanti kalau teman-teman secara volume yang paling besar gitu ya, teman-teman akan mendapatkan juara 1 itu dapat $120, juara 2 dapat $50, juara 3 dapat $30 gitu. Jadi ini khusus memang di komunitas-komunitas saja. Syaratnya adalah apa? Syaratnya tadi daftar di dalam CoinEx menggunakan referral saya. Yang kedua adalah trading crypto di market futures, spot nggak dihitung gitu ya. Dan yang terakhir adalah teman-teman ikut komunitas ya, komunitas saya ya. Kenapa? Karena pengumumannya itu bakal di komunitas. Kalau nggak join gimana tahu kita menang gitu ya. Nah, komunitas kita sekalian announcement juga gitu ya. Kita ada Wyan's Crypto Hub, ini yang di Discord.
Ada Wayans Crypto Journal, ini yang di Telegram gitu ya channel, dan ini kalau teman-teman mau grup itu di Wayans Crypto Chat gitu. Ini kita ada 3 community, dan ya teman-teman bisa join tiga-tiganya, bisa join mau Telegram atau Discord juga bebas, terserah selera teman-teman. Ya, kita bahas sekarang mengenai altcoins gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin altcoins ini cukup menarik sebenarnya teman-teman. Jadi mana yang kalau saya perhatikan, kita bisa lihat Sats di sini gitu ya, bukan Satoshi tapi Sats ini mengalami kenaikan. Jadi ada 2 sebenarnya naratif yang kita bisa lihat, yaitu adalah BRC20 token ya, BRC20 yang cukup mengalami kenaikan. Kita lihat juga Ordi ini sebagai BRC20 yang naiknya juga cukup signifikan, dan Solana punya ekosistem ini masih cukup hot. Nah, pertanyaannya adalah next sehabis ini gitu ya, sehabis Solana dan BRC20 mungkin itu flow-nya akan kemana gitu ya, rotasinya akan kemana. Kita lihat kalau memang di CoinEx ini enaknya apa? Enaknya teman-teman bisa di exchange gitu ya. Ini teman-teman mau ngomongin BRC20 nih, tinggal klik aja BRC20, lalu ini keluar semua. Ada Sats tadi yang mengalami kenaikan, ada Ordi, ada Reds, ada Mubi. Jadi ini masih hot-hot nih teman-teman. Ya, dan saya rasa BRC20 ini sempat hype, terus sempat dice down, sempat low gitu ya. Ini baru mulai hot kembali gitu. Jadi sebenarnya tren BRC20 ini masih tergolong lebih baru dibandingkan dengan tren Solana yang mungkin udah staying about 1 bulan terakhir gitu ya. Kita bisa lihat Solana ini rata-rata ya, walaupun sebenarnya ekosistem Solana itu kecil-kecil, mereka punya market cap ya. Ini contohnya misalnya Raydium ini adalah decentralized exchange di Solana, mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Ini dalam satu hari aja naik 14%. Ada Jito sebagai liquid staking derivatifnya Solana gitu ya, dan masih banyak lagi gitu yang benar-benar Solana ecosystem play gitu ya. Bong juga salah satunya gitu ya. Bong kan meme coinnya Solana. Nah, nextnya apa? Nextnya bisa kita katakan mungkin gitu ya, kalau menurut saya itu ke DePIN gitu ya. DePIN itu apa? DePIN itu adalah Decentralized Physical Infrastructure Network. Ya, ini cukup hot, lumayan. Kita tahu lah Render mengalami kenaikan juga, karena Render itu bisa di AI, DePIN juga, lalu ada Filecoin, ada Arweave, ada Akash Network, dan lain-lainnya gitu ya. Ini masih tergolong lebih subtle, masih baru mulai lah, masih lebih soft gitu ya naratif ini. Ini mungkin lebih hot kita lihat kalau menurut saya di kuartal 1 gitu. Nah, itu satu DePIN. Ini kita bisa lihat nih, ini large cap watchlist di kuartal 1 2024 dari Crypto Distilled Crypto. Yang pertama adalah Render. Ya, Render kita udah tahu lah, AI rendering network. Saya sudah sempat sharing di video khusus buat Render sebenarnya di sini, Render token. Ada Render token, kita juga bahas sebenarnya di AI juga ada nih. Nih 3 crypto AI kita juga membahas Render sebulan yang lalu. Ini udah naik cukup signifikan 50 sampai 70% gitu ya. Dan secara potensi saya rasa masih ada untuk Render sendiri gitu ya. Tapi ya memang rally-nya masih strong gitu ya. Jadi ya kalau teman-teman bandingkan harga mungkin wah udah kemahalan ya. Ya mungkin bisa buy on pullback gitu ya. Ada Filecoin masih tergolong lebih soft, belum terlalu banyak mungkin berita-berita baru gitu ya, tapi Filecoin ini adalah salah satu most revenue di DePIN sector gitu ya over the past year. Jadi dia bisa dibilang ini leading networknya lah gitu ya, dan dia akan menjadi salah satu storage juga gitu. Nanti mungkin kita deep dive juga ya. Nanti saya lihat di Januari mungkin kripto apa sih yang hot kira-kira ya. Nextnya apa? Nextnya saya juga lihat kalau teman-teman lihat dari chain gitu ya. Ini di DeFi lama gitu ya, teman-teman lihat dari chain. Lihat dalam 7 hari terakhir, salah satu yang sebenarnya cukup hot itu Sei ya, tapi Sei udah naik signifikan sekali. Jadi saya nggak akan terlalu melihat Sei. Tapi Mantan Network ini juga lumayan. Tapi Mantan Network ini belum ada tokennya. Ini kenapa dia lagi hot? Karena ada airdrop. Ya, ada airdrop untuk di Mantan Network gitu, dan dia di-build. Kita bisa lihat, ini adalah ZK, Zero Knowledge with the Modular Blockchain on Ethereum. Ya, Modular Blockchain ini adalah yang pertama kali yang announce itu adalah Celestia, TIA gitu ya tokennya. Jadi ini another one yang cukup hot juga ya, Celestia. Next, kalau kita lihat juga dari DeFi lama di sini, saya juga melihat sebenarnya Moonriver gitu. Jadi kalau teman-teman highlight misalnya Polkadot ecosystem, salah satunya adalah Moonriver gitu ya. Polkadot dan Kusama ecosystem lah jadi satu gitu ya. Moonriver ini mengalami kenaikan cukup signifikan dalam 7 hari terakhir, naik 97%. Dan memang secara harga pun bisa dikatakan DOT ecosystem ini lagi mulai sempat ada kenaikan gitu ya. Kalau kita lihat DOT misalnya teman-teman
Ya ini jadi ini kita diskusi sekalian bahas gitu ya beberapa ini dalam satu hari terakhir gitu ya. Nah, kita lihat nih. DOT ini cukup strong nih. Mulai dari sini. Ini lumayan naiknya 28%. Ya bahkan dari 19 Oktober ini naik sekitar 131%. Tapi dia belum bisa dibilang belum hype banget seperti Solana ataupun Avalanche gitu. Jadi dia baru warming up sih menurut saya. Tapi ini udah mulai bangun. Kita mulai lihat dari ekosistem kecilnya dia gitu ya. Salah satunya adalah Moonriver. Dan DOT ini bisa dikatakan mungkin orang-orang udah lose confidence karena kan memang noise-nya gak terlalu besar juga ya di DOT ekosistem gitu. Tapi ini mulai bangkit, istilahnya seperti itu. Nextnya itu ada Joe juga. Joe is on my watch list juga gitu ya. Joe ini kalau kata si Thor Hardvixen, dia bilang Joe might be the token with the biggest set upcoming catalyst. Joe ini salah satu DEX favorit saya juga personally gitu ya. Ini sempat saya bahas di beberapa video, tapi tokennya cukup kecil juga, makanya kita bahas nggak terlalu deep dive gitu ya. Joe ini ada nggak ya? Nah nih trader Joe. Jadi trader Joe ini adalah decentralized exchange di Avalanche. Jadi kalau kita ngomongin tentang Avalanche, mungkin yang salah satu yang akan menjadi beneficiary-nya itu adalah trader Joe gitu. Dan kita bisa lihat di DeFi lama sendiri gitu. Kalau kita lihat Avalanche itu dia ranking 3 secara jumlah total value lock-nya dia, di bawah Banshee, di bawah AAV. Ya, dan ini ada beberapa katalis. Yang pertama adalah JUP launch, Jupiter launch. Ya, Jupiter ini adalah decentralized exchange atau mungkin aggregator di Solana gitu. Dan biasanya kan Solana Avalanche itu kan berdampingan. Jadi Solana naik, Avalanche juga naik. Nah, pada saat Jup ini launch, bisa jadi Joe ini bisa dibilang terkena efek positifnya juga gitu. Ya. Lalu yang kedua, dia itu lagi launch juga namanya Merchant Mo. Ini di Mantle. Ya, ini Trader Joe punya fork gitu ya. Which is very similar ya. Ini kalau teman-teman lihat Trader Joe di sini, ini di Avalanche. Lalu di sini kita lihat ini Merchant Mo, ini di Mantle. Ini launching, bahkan masih di tahap airdrop gitu ya. Kalau teman-teman ada Joe bisa stake, dapat Mo airdrop seperti itu. Ya. Nextnya apa? Nextnya itu juga ada Ethereum. Dimana Ethereum ini juga quite hot dalam beberapa hari terakhir. Dan yang teman-teman harus perhatikan itu adalah Ethereum. Lalu ada layer 2-nya seperti Arbitrum, Optimism, Matic. Lalu juga ada LSD seperti Lido, seperti FXS. Kita sempat bahas FXS juga gitu ya, menjadi salah satu kripto yang cukup berpotensi. Ya di kuartal 1 saya juga cukup lihat FXS ini menjadi salah satu yang berpotensi karena dia banyak katalis-katalis berita-berita yang mungkin kita bisa bahas di video lanjutannya juga gitu ya, yang lebih dalam lah. Jadi kira-kira ini gitu ya kalau kita ngomongin tentang upcoming new catalyst gitu. Kalau kita lihat Bitcoin secara teknikal, kita masuk juga ya Bitcoin. Nah, kita lihat dalam 24 jam terakhir, dalam 4 jam gitu ya time frame-nya. Memang lebih choppy sih secara Bitcoin di sini, nggak terlalu, saya bisa lihat sebenarnya signs untuk bisa bilang no clear trend gitu ya. Ini cukup chop, tapi memang di altcoin-nya lebih signifikan. Makanya kalau teman-teman lihat misalnya Bitcoin dominance ya, Bitcoin dominance. Nah, kita lihat Bitcoin dominance-nya ini trending down gitu. Ini mengalami penurunan terus nih Bitcoin dominance-nya. Ya, sedangkan nah tadi kita bahas DOT sama Ethereum juga. Ini kita bisa backup dengan grafik. Kalau teman-teman lihat misalnya Ethereum BTC. ETH-BTC. Jadi ini kita mengukur antara kekuatan Ethereum dengan BTC. Dan kita bisa lihat secara time frame one day-nya ini breaking out. Ya ini breakout bisa dibilang. Artinya apa? Artinya saya expect mungkin di kuartal 1 tahun depan, karena kan kita udah mendekati akhir tahun kan. Di akhir kuartal 1 tahun depan, Ethereum ecosystem kalau misalnya dia bisa terus breakout seperti ini kan dari kapan? Dari November 2023 ya. Ini bahkan kita bisa tarik garis lebih tinggi lagi gitu. Nah, bisa dibilang ini dia baru breakout. Ya, let's see apakah dia bisa continue to outperform Bitcoin gitu ya untuk Ethereum juga gitu. Mungkin Bitcoin ETF price in gitu ya. Orang-orang udah expect Bitcoin ETF. Jadinya orang-orang lebih play lihatnya Ethereum ini lebih berpotensi. Itu bisa jadi gitu kan. Makanya kita bisa lihat Ethereum Bitcoin chart ini breaking out gitu. Kalau kita lihat Bitcoin juga.
Nah, dot Bitcoin ini saya juga suka nih. Kenapa? Karena mungkin kita lihat dotnya udah mengalami kenaikan. Tapi kalau kita lihat di dot Bitcoin chart, ini dia lagi dari Agustus 2022, teman-teman. Jadi udah setahun lebih gitu ya, setahun setengah mungkin ya. Dari Agustus 2022 dia konsolidasi terus. Bahkan ini kita bisa tarik garis terus nih. Nah, dari kapan nih? Dari April 2022. Dan sekarang udah di fase dimana dia bisa dibilang mau breakout, belum confirm breakout ya. Jadi saya cukup mantau ekosistem DOT juga. Siapa tahu ini bisa continuation seperti ini, berarti DOT lebih perform lebih bagus dari Bitcoin. Artinya secara ekosistemnya mungkin quite hot juga gitu. Jadi ini bisa menjadi watchlist teman-teman gitu ya. Jadi mungkin ini dulu ya, dimana kita bahas beberapa latest news, latest altcoin yang bisa kita pantau gitu ya. Ada beberapa altcoin tadi saya sebutkan juga. Dan kembali lagi disclaimer on and do your own research. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, dimana kita update market crypto. And see you in the next video, and maybe see you next year. And bye bye.